Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kembali kita dapat bertemu, kembali kita dapat berjumpa walaupun masih melalui jaringan. Mudah-mudahan anak-anak semua di kelas 5 masih dalam kondisi sehat walafiat dan masih selalu bersemangat dalam setiap mengikuti proses pembelajaran yang Bapak sampaikan. Pada pagi hari ini kembali kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan Bapak sampaikan adalah mengenai perjanjian Hudaybiyah. Adapun kompetensi dasar kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu mengetahui upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan berbagai kesepakatan dengan kelompok non-muslim. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah selesai proses pembelajaran, maka seluruh siswa di kelas 5 Bapak harapkan mampu mengetahui peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Baik, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di pagi hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan materi pembelajaran kita itu ada di halaman 32, halaman 34. Silakan anak-anak semua dibuka buku paketnya. Mari sama-sama kita mempelajari tentang perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Setelah kemenangan kaum muslimin dalam perang Khandaq, keinginan kaum muslimin untuk mengunjungi Mekah itu semakin kuat. Lalu pada tahun ke-6 Hijriah atau 628 Masehi, pada bulan Zulkaidah, kaum muslimin itu bersama Nabi Muhammad SAW berangkat ke kota Mekah. Apa tujuan mereka? Adapun tujuan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin datang ke Mekah pada tahun ke-6 Hijriah atau 628 Masehi adalah untuk menunaikan ibadah haji. Ingat ya, tujuan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin datang ke Mekah pada tahun ke-6 Hijriah atau 628 Masehi adalah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika kaum kafir Quraisy mengetahui atau mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin itu ingin datang ke kota Mekah, mereka bereaksi menolak. Mereka tidak mau, dalam bahasa lainnya tidak menginginkan kalau Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang ada di Madinah itu datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi reaksi mereka adalah menolak. Nah, sebelum sampai di kota Mekah, tepatnya di 6 mil luar kota Mekah, yaitu sebuah desa yang bernama Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW itu mengutus Utsman bin Affan untuk menemui kaum kafir Quraisy. Jadi 6 mil di luar kota Mekah, tepatnya di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu ada yang mengatakan sebuah desa. Itu Nabi Muhammad SAW mengutus Utsman bin Affan menemui kaum kafir Quraisy. Tujuannya adalah untuk memberitahu kedatangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, selama menunggu perundingan tersebut, beredar kabar. Ini Utsman bin Affan itu berunding dengan kaum kafir Quraisy. Isinya adalah untuk meminta kepada kaum kafir Quraisy agar menerima kedatangan kaum muslimin. Nah, selama menunggu perundingan tersebut, beredar kabar bahwa Utsman bin Affan itu dibunuh oleh kaum kafir
kafir Quraisy. Nah, lalu setelah mendengar isu tersebut, kaum muslimin berikrar untuk membela dan berjuang demi kejayaan Islam hingga tetes darah penghabisan. Lalu ikrar tersebut dalam sejarah Islam dikenal dengan Bai'atur Ridwan. Nah, jadi isu yang beredar pada saat perundingan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy itu beredar kabar bahwa Utsman bin Affan telah dibunuh. Ternyata itu hanya kabar bohong belaka saja ya. Nah, adapun isi perjanjian Hudaybiyah yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah atau 628 Masehi, itu diantaranya adalah mereka sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Artinya selama 10 tahun tidak boleh dilakukan peperangan antara kaum muslimin dan kaum kafir. Dan pada tahun ini mereka kembali ke Madinah. Artinya kaum muslimin itu tidak jadi melaksanakan ibadah haji, tetapi mereka kembali ke Madinah dan baru boleh memasuki kota Makkah itu pada tahun depan dengan syarat tidak boleh lebih daripada 3 hari dan tanpa membawa senjata. Ini dua di antara isi dari perjanjian Hudaybiyah. Silakan kalian lihat di buku paketnya itu ada 4. Di sini hanya 2 yang Bapak sebutkan. Isi perjanjian Hudaybiyah sebetulnya itu merugikan umat Islam dan Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian juga ada untungnya, yaitu selama 10 tahun tanpa ada peperangan akan membawa peluang bagi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk menyiarkan dan mengembangkan dakwah Islam. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir, ternyata banyak tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy yang masuk Islam. 2 di antaranya adalah 1 Khalid bin Walid, 2 Amr bin As. Adapun kesimpulan pembelajaran kita di pagi hari ini, yang pertama, pada tahun 6 Hijriah atau 628 Masehi bulan Zulkaidah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin berangkat ke Mekah. Tujuan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin adalah untuk menunaikan ibadah haji. Kesimpulan kita yang ketiga, utusan Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian Hudaybiyah itu bernama Utsman bin Affan. 4. Isi perjanjian Hudaybiyah salah satunya adalah gencatan senjata selama 10 tahun antara kaum muslimin dan kaum kafir. Kemudian kesimpulan yang terakhir dari proses pembelajaran kita di pagi hari ini, tokoh kaum kafir Quraisy yang masuk Islam, yang pertama adalah Khalid bin Walid dan Amr bin As. Ini saja ringkasan materi yang dapat Bapak sampaikan dalam pembelajaran perjanjian Hudaybiyah. Mudah-mudahan walaupun ringkas apa yang Bapak sampaikan, anak-anak semua dapat memahami. Silakan kalian pelajari di buku paketnya itu. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bapak. Setelah hilap, mohon maaf. Bapak akhiri proses pembelajaran di pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.